Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam ruang kantor ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif oleh Ibu Siska. Acara yang pertama, sambutan kepala sekolah kepada beliau Ibu Siti Jana. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang saya banggakan Bu Siska yang saat ini sedang mau menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah selayaknya dan seharusnya kita sebagai insan yang beragama ya, selalu dan senantiasa kita setiap langkah kita ucapkan dulu puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Amalia Catur Siska. Bapak Ibu yang kami hormati, meskipun hari ini sudah cukup siang ya, sudah waktunya kita sudah jam 12 ke atas, berarti sudah seharusnya kita sedang istirahat, tapi alhamdulillah Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan itu tanpa mengesampingkan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan sholat zuhur. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kegiatan ini memang sudah pernah dilaksanakan oleh Bu Siti Fatimah, namun tidak ada salahnya dan kita akan jadi lebih baik lagi apabila kita kupas lagi, kita ingatkan kembali ya masalah budaya positif yang ada di SD 3 Jaya 03. Barangkali nanti ada tambahan ini ya, masukan lagi yang nanti insya Allah akan menjadi penyempurna dalam kegiatan KBM di SD 3 Jaya 03. Perlu saya ingatkan sekali lagi, ya dulu sudah pernah saya sampaikan kepada teman-teman semua apa sih yang dimaksud dengan budaya positif, ya, yaitu upaya yang sistematik untuk menanamkan nilai-nilai, norma dan kebiasaan positif dalam lingkungan sekolah kita. Hal-hal yang positif ya, yang harus kita biasakan untuk kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam pelaksanaan KBM. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa kita ya, dan menerapkan suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan perkembangan pribadi anak. Ya. Terus budaya positif itu, ya, yang tadi sudah saya sampaikan adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang dan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya. Meskipun itu hanya sekedar slogan, tapi kalau kita sudah yakin bahwa itu slogan yang sudah selayaknya kita terapkan, kita terapkan. Ya. Seperti 5S misalnya, salam, sapa, sopan, santun. Kalau kita sudah mengajarkan ya kepada anak-anak, kita tanamkan ya sehari-hari dalam kehidupan sehari, insya Allah itu akan menjadi budaya bagi kita semua, khususnya anak-anak kita itu yang masih
tergolong masih simpel lah ya. Nah, masih ada lagi budaya-budaya lain yang harus kita terapkan tentang disiplin lah ya, tentang menjalankan ibadah berjamaah ya, dan lain sebagainya. Cara untuk membangun budaya positif di sekolah adalah caranya yang pertama adalah menerapkan komunikasi terbuka. Jadi Bapak dan Ibu menyampaikan kepada anak-anak hal-hal yang kaitannya dengan kebiasaan yang baik kepada anak, dan itu merupakan rencana program dari sekolah kita tanamkan kepada anak. Kemudian yang kedua adalah bangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Bangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan. Jadi penghargaan tidak berupa hadiah, berupa materi dan sebagainya. Pujian pun ya berupa pujian kepada anak itu juga termasuk penghargaan. Misalnya ya, kalau anak kita berprestasi, misalnya mengerjakan soal nilainya bagus, ya diberi nilai 100 itu juga termasuk penghargaan. Beri ucapan wah hebat kamu itu juga merupakan penghargaan. Ya, ini tolong ya kepada Bapak dan Ibu itu terapkan kepada anak-anak. Ini saya minta dari kelas 1 sampai kelas 6, saya tekankan sekali lagi. Yang 5S dulu ya, itu yang sekedar ya hanya mengucapkan, tapi kalau tidak dibiasakan, kalau ketemu Bapak dan Ibu guru salaman lah. Pertama salaman, ucapkan salam, wajib gitu. Makanya kalau saya salaman dengan anak itu, mana ucapan salamnya? Kalau hanya salaman kok saya kira kurang ya, karena tidak ada doanya. Ucapkan assalamualaikum sebagainya pada kita yang diajak bersalaman. Kalau bersalaman tatap wajahnya, bersalaman melengos, ya, itu kan ya, tidak pas. Jadi budaya-budaya seperti ini jadi kebiasaan untuk kita. Kalau bisa ya tolong dijadwal setiap harinya Bapak dan Ibu guru yang piket ya, yang Pak piket berangkat kasih, jemput anak di depan pintu gerbang, ajak salaman ya. Boleh sambil menyapa, sudah makan apa belum dan sebagainya. Itu ada rasa kedekatan kita dengan anak-anak ya. Meskipun jawabannya kadang-kadang seperti itu, tapi kita sudah mencoba ya biar anak-anak itu terbuka dengan kita. Kemudian langkah yang ketiga, cara yang ketiga adalah hindari kondisi ya, hindari pendisiplinan yang cara negatif. Misalnya kalau ya kita menghendaki anak-anak sudah disiplin tidak perlu dengan kekerasan ya, kadang-kadang dihukumlah dan sebagainya ya, hukumlah atau beri sanksi, itu sanksi yang mendidik kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya itu cara yang keempat yaitu seimbangkan target akademik dan kesejahteraan emosional siswa. Jadi imbang antara prestasi target yang kita tuju dengan kesejahteraan emosi. Yang dimaksud kesejahteraan emosi yang bagaimana? Nah Bapak Ibu bisa tahu ya, yang namanya emosi itu karakter anak kan berbeda-beda. Jadi kita menghadapi anak yang satu dengan anak yang lain, untuk menyikapinya tentu berbeda. Kita tahu persis anak kita di kelas seperti apa, karakternya seperti apa, ya kita sesuaikan dengan karakter anak-anak kita. Yang kelima, terapkan etika kerja positif. Dan yang keenam adalah tanamkan pendidikan karakter kepada siswa. Itu sepintas ya tentang budaya positif yang sudah selayaknya kita jadikan
kebiasaan di SD tingkat saya 03. Untuk lebih jelasnya nanti Bu Siska mungkin akan menyampaikan budaya-budaya positif lain yang mungkin tadi belum saya sampaikan kepada panjenengan. Untuk itu sekedar pembuka dari saya cukupkan sekian. Silakan Bu Siska nanti disampaikan apa yang menjadi rencana panjenengan, dan kepada Bapak dan Ibu guru yang lain tolong untuk mendukung ya, dan memberi masukan kepada apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Siska. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar ya, Bu Siska juga bisa menyampaikan materi dengan lancar, kita bisa menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Demikian yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi budaya positif atau diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh CGP langsung. Beliau Bu Amalia Catur Siska SPD. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa muridun yadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Siti Jaina selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tinggarjaya 03, yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SD Negeri Tinggarjaya 03. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam siang hari ini di acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh saya sendiri, Amalia Catur Siska SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Sebelum lanjut ke materi, kita buat kesepakatan dalam diskusi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Di sini saya mengusulkan aktif dalam diskusi. Silakan dari Bapak Ibu semua yang mau mengusulkan dalam agar diskusi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Ada yang berusul? Iya, bisa kita terima. Mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya. Mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya. Lanjut. Memperkenalkan diri sebelum menyampaikan. Iya, memperkenalkan diri sebelum menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Lanjut. Menjaga ketenangan. Menjaga ketenangan. Saya juga tambah satu lagi, bahagia ya. Kita dalam melaksanakan diskusi kali ini harus dengan hati yang bahagia ya, agar materi juga sampai dan output dari diskusi kita pun menjadi hal yang bagus. Ini Bu. Ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini ada beberapa pernyataan pemantik. Silahkan Bapak Ibu serentak ya menjawab setuju atau tidak setuju. Nanti akan saya bacakan pernyataannya
dari nomor 1, 2, dan 3. Dan, ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu itu pernyataan ini sesuai atau setuju atau tidak setuju bagi Bapak Ibu? Gimana Bu? Menurut Ibu Mas, setuju atau tidak Bu? Ya, setuju. Setuju, ya. Yang lain, Bu Sumi? Saya tidak setuju. Oh, tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Lanjut ke pernyataan berikutnya. Memberikan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju, ya. Yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kurang setuju. Ada yang kurang setuju. Ya, terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu. Nanti kita akan ulas setelah selesai pemaparan materi kali ini. Nah, materi yang akan kita bahas itu berada dalam eksplorasi konsep. Yang pertama nanti disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Terus restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, ini adalah mind map ya dari disiplin positif atau teori kontrol menurut Dr. William Glaser. Di sini ada makna disiplin. Disiplin menurut beliau adalah memiliki arti belajar. Belajar di sini adalah kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Lalu ada teori motivasi, dan motivasi ini ada motivasi intrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu yang berasal dari luar diri seseorang, dan intrinsik itu dari dalam diri seseorang. Lalu ada 5 posisi kontrol, terus kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi, nilai-nilai kebijakan universal hingga ke keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang ini sedang digaung-gaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita, yaitu yang sering kita kenal adalah profil belajar Pancasila, di mana profil belajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini seperti yang saya sampaikan tadi di atas, yaitu ini diakui, nilai-nilai yang diakui di seluruh ya, baik lintas bahasa, bangsa, agama maupun agama. Artinya nilai-nilai yang memang benar-benar seperti misal di sini bagus, di tempat lain tidak, ya kayak kita kan kalau orang Jawa jalan di depan orang tua itu harus menunduk, tapi belum tentu
seperti yang dianut seluruh umat itu seperti nilai jujur ya, dan sebagainya. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Saya pikir ya. Ada motivasi eksternal ya, yang pertama itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Lalu yang kedua, untuk mendapat imbalan ya. Jadi seseorang itu melakukan karena dia ingin mendapatkan imbalan ya. Contoh, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, itu termasuk motivasi eksternal. Lalu yang ketiga ini adalah tujuan dari disiplin positif ini, yaitu motivasi itu timbul dari diri anak tersebut, yaitu motivasi internal ya. Ada contoh untuk menghargai diri sendiri. Contoh pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, seperti itu adalah tujuan dari disiplin positif ini, yaitu motivasi itu timbul dari diri anak tersebut. Nah, ini ada merdeka menurut Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi Ki Hajar Dewantoro ini adalah arti merdeka menurut Bapak Pendidikan kita. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan sebagai berikut ya. Dampaknya itu pengaruhnya hanya berdampak jangka pendek. Lalu penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, dan ada lagi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dari diri anak tersebut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi di sini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Lalu beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid, boleh secara bergantian. Lalu beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Nah, di sini mari kita pilih Bapak Ibu. Di sini ada beberapa tindakan. Menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, yang paling atas mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan melakukannya lagi". Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut, yang kedua, itu yang tadi yang atas saya ulangi ya. Catat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah". Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mari kita lihat jawaban dari Bapak Ibu apakah sudah betul? Alhamdulillah, rata-rata menjawab dengan betul ya. Berarti sudah sedikit mengetahui apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi ya. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada pembuka, nilai kebajikan dan situasi. Yang pertama kemarin saya perhatikan, nah nilai kebajikannya itu ada rasa empati ya, rasa empati besar sekali. Ada situasi saat menolong murid baru di kelas kita. Ini adalah contoh ya Ibu. Lanjut yang kedua ada contoh saya menghargai ya, nilai kebajikannya adalah kepedulian ya, kepedulian. Contoh situasinya ada pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok ya. Lanjut itu contoh yang ketiga, terima kasih ya. Nah, nilai kebajikannya rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas berserakan di lantai. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi yang Bapak Ibu pilih sesuai dengan pernyataan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Lanjut, hukuman membuat anak itu sakit, baik sakit fisik maupun sakit hati ya, itu untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Lanjut, anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman ya, jika konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Sedangkan hukuman itu sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Lagi perbedaannya lagi, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Perbedaan berikutnya, hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi yang terakhir, hukuman itu dapat menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya, itu adalah hukuman. Namun jika konsekuensi itu akan anak tersebut akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ya, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu tidak ada kaitannya ya, jika hukuman itu dibuat oleh penguasa ya, di antara guru dan murid siapa yang berkuasa? Tentu guru ya, maka hukuman itu dibuat oleh guru. Nah, sedangkan konsekuensi itu adalah kesepakatan. Kalau anak tersebut di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, hukuman itu ternyata identitas gagal Bapak Ibu, karena dampaknya itu berdampak negatif. Sedangkan identitas sukses ya, di sini atau disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Namun konsekuensi ini masih bersifat hasilnya itu netral ya. Namun yang bersifat positif di sini ada, yang paling baik adalah restitusi. Kenapa restitusi menjadi jalan keluar bagi hukuman dan konsekuensi? Karena restitusi itu merupakan pilihan.
Restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka yang panjang. Kalau hukuman dan konsekuensi mungkin itu dalam jangka yang pendek, Bapak Ibu. Namun kalau restitusi itu maka timbul dari kesadaran anak tersebut, maka itu akan berjangka panjang. Dan restitusi itu korban itu mendapatkan ganti. Lanjut, murid atau anak mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Murid juga belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dan di sini murid memiliki pertanyaan, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Itu murid dapat menyelesaikannya. Nah, murid atau anak itu menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Nah, karena kita tadi sudah kita mengetahui identitas gagal dan identitas sukses, ya. Restitusi itu masuk identitas yang sukses dan dampaknya itu positif. Apa sih restitusi? Dari tadi ngomongin restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari situasi untuk untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka yang ingin menjadi tujuan mulia yang mereka impikan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan, karena itu sebuah tawaran kepada anak dan timbul dari anak. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Dalam kita menjalankan restitusi ada langkahnya, itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas di sini, misal kayak seperti guru sedang melakukan restitusi dengan murid, ya, itu menstabilkan identitas bisa untuk membuat anak merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh, guru dapat menyampaikan bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Juga dapat mengatakan Bapak Ibu juga kadang berbuat kesalahan dan lain sebagainya. Yang kedua, langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ya, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love and loving, fun, atau
atau survival. Guru berkata, contohnya bisa, apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya banyak alasan mengapa melakukannya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan saat melakukan restitusi dengan anak. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bisa dengan guru bertanya, apa nilai yang kita percaya di kelas kita atau di sekolah kita, keyakinan apa, nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dalam menanyakan keyakinan pada anak dalam proses restitusi tersebut. Nah, di sini adalah praktik restitusi saya terhadap murid saya kelas 1. Ada beberapa skenario. Yang pertama adalah skenario saat murid saya itu tidak menggunakan pakaian yang lengkap saat upacara. Nah, dia bernama Fatimah. Ya, siswa kelas 1 pada saat upacara bendera hari Senin terlihat seluruh siswa mengenakan pakaian lengkap, namun ada satu siswa yang terlihat tidak lengkap, yaitu Fatimah, yang terlihat tidak mengenakan pakaian lengkap saat upacara. Fatimah tidak mengenakan penutup kepala atau topi saat upacara. Ini adalah video restitusi saya bersama murid saya. Maaf, volumenya. Sebentar. Senin, guru lihat Fatimah itu tidak mengenakan itu Fatimah sadar kalau Fatimah tidak mengenakan topi. Kenapa Fatimah tidak mengenakan topi? Lupa bawa topi, ya lupa ya, jadi ya nggak apa-apa namanya. Ya, ada ini adalah saya suka lupa. Ini proses menstabilkan identitas. Nah, kalau nggak pakai topi, menurut Fatimah itu betul atau salah? Nah, Fatimah sudah sadar akan kesalahannya. Ini adalah restitusi langkah yang kedua. Nah, menurut Fatimah, kenapa sih dikatakan salah? Itu ada keyakinan apa yang tidak sesuai? Kenapa itu dikatakan salah? Iya betul, Fatimah. Anak tersebut yang mengatakan tidak disiplin, berarti dia tidak sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati. Itu adalah langkah yang ketiga, ya. Jadi sampai itu semua seluruh langkah sudah saya lakukan dan hingga anak tersebut itu menemukan idenya sendiri untuk melakukan perubahan. Seperti itu adalah proses dari restitusi. Jadi lain kali Fatimah dia. Nah, ini adalah skenario yang kedua, yaitu salah satu murid saya itu tidak melaksanakan tugas piketnya. Namanya Musa, dia siswa kelas 1. Pada saat pagi hari di hari Senin setelah upacara, saya masuk ke dalam kelas, namun terlihat kelas itu kotor, ya, karena terlihat belum disapu. Padahal hari Senin adalah piketnya Musa. Ternyata Musa tidak melaksanakan tugasnya. Selamat pagi Musa. Ini adalah proses saya bersama murid saya. Tidak tahu ya, jadi ini Musa. Tadi setelah upacara bendera ini, saya masuk kelas tuh mau pelajaran. Nah, guru lihat kelas 1 ruangannya itu terlihat sangat padahal hari ini adalah piketnya. Nah, ya itu hari Senin adalah piketnya Musa. Nah, guru mau tanya lagi, tadi Musa piket nggak?
lupa ya, nggak apa-apa ya, yang aja lupa, guru aja yang tua juga nggak suka lupa ya. Nah, ini adalah langkah institusi yang pertama, Nah, guru menstabilkan identitas. melaksanakan tugas menurut masa itu betul apa salah? Nah, siswa sudah sadar akan kesalahannya, itu adalah restitusi langkah yang kedua. Nggak sesuai, kenapa kok nggak itu sudah Yang validasi tindakan. Nah, Musa sudah sadar tidak bertanggung jawab. Itu ada yang ketiga, menanyakan keyakinan dan hingga menimbulkan ide dari anak tersebut untuk tidak mengulangnya lagi. Bagaimana caranya agar dia dapat melaksanakan tugas pikirnya di kemudian hari. Ya, itu adalah restitusi saya yang telah saya lakukan bersama murid saya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, dalam membuat budaya positif, kita harus mulai dari lingkaran yang paling kecil terlebih dahulu. Di sini lingkaran yang paling kecil adalah peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu masih sangat kecil, maka kita kalau peraturan itu dibuat oleh masih belum bersifat kalimat positif, nah nanti akan dirubah menjadi kalimat positif, yaitu lingkaran yang lebih besar lagi, ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, setelah keyakinan kelas terbentuk, maka lingkungan positif pun akan mengikuti, dan itu akan menjadikan lingkaran yang lebih besar lagi. Nah, lingkungan positif terbentuk, maka lingkaran yang lebih besar lagi juga akan terbentuk, yaitu yang menjadi tujuan kita adalah budaya positif. Nah, menurut Bapak Ibu, di sini yang merupakan keyakinan kelas yang mana? Kalimat yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang kami ya. Boleh ya. Yang keyakinan kelas itu bersifat positif ya kalimatnya. Dan itu bukan untuk murid saja, bukan untuk guru saja, namun untuk semuanya. Ya, lanjut. Nah, di sini ada perbedaan peraturan dan keyakinan. Atau di sini bentuk peraturannya, di sebelah kanan adalah bentuk dari nilai-nilai universal yang kita yakini. Ya, contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai universalnya adalah tanggung jawab. Ya, keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinannya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Ya, lanjut, dilarang menggunakan narkoba. Itu termasuk keyakinan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu termasuk keyakinannya menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker itu keyakinannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, lanjut, ini adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru
sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, di sini ada dalam 5 posisi kontrol ini dibagi beberapa kategori. Ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Nah, penghukum, guru sebagai penghukum itu dikatakan identitas gagal, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh, guru itu tidak boleh menjadi seorang penghukum. Nah, identitas gagal lainnya adalah guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Ini juga memiliki dampak ya. Misal anak itu merasa rendah diri ya karena dibuat merasa bersalah. Dan sebagai penghukum itu bukannya tidak mengurangi kesalahan, tapi malah itu akan menjadi siklus negatif yang akan terus terulang. Dan hasil dari identitas gagal ini, misal dari guru sebagai seorang penghukum, nanti anak akan menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, atau berbohong untuk menutupi kesalahannya. Dan guru sebagai pembuat rasa bersalah itu hasilnya adalah anak itu akan menyembunyikan kesalahannya atau menyangkal dan berbohong ya. Kenapa itu dikatakan identitas gagal? Karena anak-anak itu akan cenderung menghindari hukuman. Nah, identitas berhasil ini nantinya itu mengharapkan imbalan ya, seperti anak-anak itu nanti akan mengharapkan imbalan dari posisi ini yang akan guru terapkan ini ya. Dan ketergantungan pada orang lain, misal guru sebagai teman, itu hasilnya anak akan menjadi ketergantungan, dampaknya itu lemah dan tidak mandiri ya. Jika pemantau, guru sebagai pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi ya. Kalau ada guru saja mereka akan baik, nanti kalau tidak ada guru dan tak guru mereka akan melakukan pelanggaran keyakinan mereka. Nah, lalu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Biasanya mereka hanya mengharapkan imbalan. Nah, disinilah identitas yang harusnya dilakukan oleh seorang bapak dan ibu guru, yaitu sebagai manajer. Ini agar outputnya adalah anak menghargai diri sendiri. Nah, misal misal guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu hasilnya adalah akan menguatkan pribadi anak tersebut. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, dampak pada murid nanti mengevaluasi diri sendiri, dan anak tersebut akan berpikir dan memiliki pertanyaan pada diri sendiri bagaimana cara memperbaiki diri, karena itu timbul dari dalam hati anak tersebut. Nah, kembali lagi ke pertanyaan pemantik yang ada di awal. Tadi Bapak Ibu menjawab setuju ya. Ada yang menjawab setuju, ada yang menjawab tidak setuju. Mari kita ulas lagi dari pertanyaan pemantik yang ada di awal. Tadi di awal kan kita belum menerima materi ya dari disiplin positif. Nah, sekarang saya bacakan lagi ya, dan berikan alasannya kenapa menjawab tersebut. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Kenapa itu Bu Fatimah tidak setuju? Alasannya karena hukuman
saya tidak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Hukuman itu memang sekilas itu memang memberikan efek jerah pada anak, tapi itu hanya jangka pendek. Tapi untuk jangka panjangnya itu anak itu jadi sakit hati, dendam dan sebagainya. Jadi lebih ke negatif seperti itu. Itu alasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fatimah. Ya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya betul sekali dan tepat sekali jawaban dari Ibu Siti Fatimah. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju ya Bapak Ibu, karena itu dapat melukai ya, juga membuat dendam pada diri anak. Lanjut pernyataan pemantik yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju enggak? Tidak setuju. Masih kenapa bukan sih tidak setuju? Ya itu tadi, kalau anak dikasih hukuman ya niatnya seorang guru pada anak sebenarnya itu memberi arahan, mengarahkan supaya tidak terjadi seperti itu lagi. Tapi yang namanya anak itu biasanya nurutnya hanya sekejap, hanya saat itu aja. Nanti kalau gurunya udah berbalik, itu anaknya di belakang biasanya. Makanya kayaknya kalau dikasih seperti itu ya kurang maksimal juga dan dampaknya tidak baik juga pada anak. Menurut saya kayak gitu. Bagus sekali. Terima kasih untuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih ya. Pemberian hukuman dalam hal apapun, baik itu dalam hal positif sekalipun, itu tidak baik ya Bapak Ibu, karena itu tadi itu hanya dalam hukuman itu biasanya sifat jangka pendek. Ya, yang pernyataannya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul, setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Motivasi belajar anak. Akademik dong. Ya karena motivasi belajar anak pada saat diberi penghargaan, kalau tidak diberi penghargaan dia tidak termotivasi lagi. Iya. Tepat sekali Bu Muda. Iya, pemberian motivasi belajar anak, penghargaan itu kan kayak hadiah. Seperti hadiah itu kan faktor ekstrinsik ya. Nah, jika Bapak Ibu guru kebetulan sedang tidak bawa hadiah, nanti anak tersebut langkah hadiah ya kan, seperti itu. Jadi pemberian penghargaan itu tidak dapat meningkatkan motivasi ya, karena itu dapat namun hanya sementara, jangka waktunya itu pendek ya, tidak berjangka waktu yang lama ya, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, lanjut. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya kita belajar bersama di ruangan kantor guru di sini, ruangan tercinta kita, tempat kita berdiskusi walaupun kadang tidak terstruktur, terorganisir. Saat kita istirahat ya, itu adalah bagian-bagian dari pengembangan diri kita, berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya, sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk CGP kita. Tepuk tangan untuk
diseminasinya ya. Jadi kita tambah tercerahkan mengenai budaya positif. Jadi yang kita harapkan mulai hari ini dan selanjutnya kita bisa menerapkan budaya positif tersebut dari lingkaran yang paling kecil yaitu kelas kita. Yang selanjutnya untuk sekolah kita untuk kemajuan SD tingkat 03. Iya, tiba di penghujung acara, mari kita tutup acara diseminasi budaya dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Siska yang sudah melakukan diseminasi budaya positif. Refleksi saya terkait diseminasi hari ini sangat luar biasa, menginspirasi, wow pokoknya ya. Terus kemudian kami juga jadi tahu terkait antara hukuman dan konsekuensi, bedanya itu apa, terus mana yang baik, mana yang tidak, dan antara kesepakatan dan keyakinan terhadap siswa. Jadi mulai hari ini tobat memberikan hukuman yang tidak mendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari SD tingkat 03, yaitu rekan sejawatnya Bu Amalia Catur Siska. Refleksi dari saya atau umpan balik dari saya itu dari peristiwanya ya. Peristiwanya itu budaya positif, itu perasaan yang saya rasakan dalam mengikuti diseminasi budaya positif ini. Saya merasa senang, semangat, dan tercerahkan. Yang tadinya saya mengantuk jadi tidak mengantuk, apalagi bu gurunya cantik sekali. Terus untuk materinya sangat menambah pengetahuan saya tambah tercerahkan mengenai segitiga restitusi, dan saya jadi tahu ternyata hukuman itu tidak baik ya. Karena ya kita lihat kadang-kadang kan guru itu kadang kan ya terpancing emosi, kadang-kadang ya dikira itu hukuman itu ya memang harus dihukum karena salah itu. Cuma kan kita masih menerapkan hukuman-hukuman yang mendidik, tapi sebenarnya kalau bunyinya hukuman memang ternyata itu sifatnya negatif ya Bu. Terus untuk penerapannya mudah-mudahan saya bisa melaksanakan budaya positif dari mulai diri saya, kelas saya, dan di rekan sejawat juga di rumah untuk anak-anak saya. Sekian dari saya, umpan baliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siska luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sumarsi dari guru SD Negeri 3 Tinggarjaya. Apa sih ya, mau nanyakan apa ya? Umpan baliknya Mbak. Untuk tadi Bu Siska ya mengenai diseminasi apa? Budaya positif. Iya. Sebenarnya ya untuk saya itu menurut saya itu udah bagus ya, nggak perlu ada apa istilahnya banyak yang ditanyakan. Emang menurut saya, mungkin menurut yang lain yang lebih tahu mungkin banyak kekurangan, tapi kalau saya udah cukup bagus ya Bu Siska ya.
dan semuanya, semua yang saya pernah alami di sekolah selama di sini gitu ya, itu semuanya udah nyakup semua tadi, udah nyakup semua. Ya tinggal sayanya harus lebih menerapkannya dari tambahan ilmu ini tadi dari Bu Siska. Dari Bu Siska menyampaikan tadi itu kayaknya masih ada yang kurang untuk diterapkan sama saya gitu ya, untuk anak-anak. Ya pokoknya terima kasih sekali saya diikutkan acara ini, saya jadi tambah pengalaman. Untuk unek-unek ya itu aja sih, kalau saya sudah cukup banyak tambahan ilmu ya untuk bisa diterapkan lagi ke anak-anak lebih bagus lagi kayak gitu. Untuk Bu Siska itu udah bagus. Iya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mas Ria akan jawab dari Mbak Amalia Catur Siska. Saya tidak mengomentar ya. Saya ingin ya pengetahuan baru ternyata ya. Ternyata anak yang dikasih hukuman mau membaca ataupun disuruh menghafal tentang pelajaran itu ternyata tidak boleh. Jadi itu pengetahuan baru untuk saya pribadi, karena saya ya mungkin sama dengan guru yang lain. Kalau misalkan anak tidak mengerjakan PR, anak tidak mengerjakan tugas dari gurunya, pasti kan memberikan tugas yang terkait dengan pelajaran tersebut, entah itu menulis, membaca, atau menghafal dan lainnya. Nah, setelah dijelaskan sama Mbak Siska, ternyata hukuman tersebut itu tidak boleh. Ya, akhirnya pengetahuan baru buat saya. Terima kasih Mbak Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mahmuda, saya staf di sini dan rekan kerja Ibu Amalia Catur Siska. Saya di sini senang lihat itu restitusi. Jadi tahu maksudnya itu, terutama untuk saya sendiri, terutama saya dalam mendidik anak di rumah gitu. Bagus sekali materinya. Terima kasih. Sama-sama.